Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muslimin wal muslimat, sahabat Al-Quran yang berbahagia. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fastaqim kama umirta wa man taba ma'aka wa la tatghaw innahu bima ta'maluna basir. Surah Hud ayat 112. Ayat ini salah satu ayat yang memerintahkan kepada kita untuk istiqomah dalam beramal. Kata istiqomah secara etimologi atau secara lughah, menurut Sholih bin Abdillah bin Humaid dalam Mausu'ah Nadratun Naim menyatakan bahwa istiqomah merupakan masdar dari istaqomah pada wajan istaf'ala, diambil lebih awal dari kata qawama. Ibnu Mandur dalam Lisanul Arab menjelaskan bahwa makna istiqomah dalam Al-Quran datang dalam makna lugawi, yaitu al-i'tidal, al-istiwa, dan al-iltizam. Adapun definisi secara terminologi, secara istilah, itu terdapat beragam pemaknaan atas term istiqomah dari para ulama mufassir. Di antaranya definisi yang disampaikan oleh Ibnu Hajar al-Asqalani dalam kitabnya Fathul Bari Syarah Sahih Al-Bukhari. Dalam bahasa yang lebih sederhana, beliau menjelaskan bahwa istiqomah adalah bentuk kinayah dari berpegang teguh dalam menjalankan semua perintah Allah dan meninggalkan apa yang dilarangnya. Berdasarkan penelusuran pada kitab Al-Mu'jamul Mufahras Asy-Syamil li Adfadil Qur'anil Karim karya Abdullah Zalgum, terkait topik istiqomah ditemukan pada madah qawama. Pada madah ini didapati sebanyak 660 kali penyebutan dalam Al-Quran, dan yang menunjukkan pada mana istiqomah ditemukan sebanyak 47 kali penyebutan dalam bentuk yang beragam. Di antaranya dalam bentuk fi'il madi sebanyak 4 ayat, fi'il mudhari sebanyak 1 ayat, dalam fi'il amar sebanyak 5 ayat, dan dalam bentuk isim fa'il sebanyak 37 ayat. Adapun menurut kitab Mu'jamul Mufahras di Al-Fadhil Quran karya Muhammad Fuad Abdul Baqi, kata istiqomah terdapat 10 kata penyebutan di dalam Al-Quran, terdiri dari 9 ayat dan terdapat pada 8 surat. Adapun penafsiran ayat-ayat yang berkaitan dengan istiqomah, lebih khusus tentang surah Hud ayat 112, Al-Alusi dalam tafsir Ruhul Ma'ani-nya, beliau menjelaskan tentang penafsiran dari surah Hud ayat 112. Beliau menjelaskan bahwa ayat ini memerintahkan untuk dawam dalam istiqomah, yaitu tetap teguh di jalan yang lurus, yakni bersikap tawasud antara ifrat, sikap berlebihan, dan antara tafrid, sifat terlalu kurang atau lalai. Ini kalimat yang komprehensif untuk segala sesuatu yang berkaitan dengan ilmu, pekerjaan, akhlak, dan hal lainnya. Maka itu mencakup juga keimanan dan amalan yang wajib di antara Nabi SAW dan orang-orang mukmin, dan hal khusus baginya, mulai dari menyampaikan hukum, menjalankan tugas kenabian, memikul beban risalah, dan lain sebagainya. Itulah di antara penafsiran dari Al-Alusi dalam Ruhul Ma'ani. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, beliau berkata, "Ma nuzilat ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ayatun asyaddu min hadil ayat wala asyakku." Tidak diturunkan, dalam arti tidak diwahyukan kepada Rasulullah satu ayat pun yang lebih dahsyat dan lebih sulit daripada ayat ini. Maksud daripada surah Hud ayat 112 ini.
Bahkan beberapa ahli tafsir menyebutkan ini menunjukkan sulitnya istiqomah. Sebagai buktinya, sampai Nabi SAW bersabda setelah turunnya ayat 112 surat Hud ini, beliau bersabda, syayyabatni hudun, syayyabatni telah menjadikan uban bagiku, hudun, karena turunnya surat Hud. Ini saking beratnya. Namun apapun yang berat, beban tugas kalau kita lakukan secara istiqomah, tetap teguh, insya Allah akan bisa dilaksanakan. Adapun jenis-jenis istiqomah di dalam Al-Quran, kalau kita perhatikan dalam tafsir Abdul Qadir Ajilan, bahwa istiqomah di dalam Al-Quran ada beberapa hal, diantaranya istiqomah dalam perjanjian, istiqomah dalam dakwah, istiqomah dengan berlaku adil, istiqomah terhadap agama Islam, istiqomah dalam tauhid, istiqomah dalam mengamalkan Al-Quran secara umum. Kalau kita kaitkan istiqomah dalam kehidupan sehari-hari, atau mungkin sekilas sejarah, seperti istiqomah dalam dakwah. Ketika Abu Bakar radhiyallahu an mendakwahi orang tuanya Abu Quhafah, itu sangat sulit, sangat berat. Tetapi beliau jalani mendakwahi orang tuanya yang cukup lama. Sejak beliau menerima ajakan dakwah Islam dari Rasulullah, beliau masuk Islam, kemudian mendakwahi orang tuanya sangat sulit, baru bisa menerima Abu Quhafah, orang tua Abu Bakar tersebut, di masa Futuh Mekah. Berarti sepanjang masa kenabian kurang lebih 23 tahun itu susah menerima dakwahnya. Namun karena Abu Bakar istiqomah tetap teguh mendakwahi orang tuanya, akhirnya pada masa Futuh Mekah Abu Quhafah orang tuanya masuk Islam. Itu salah satu bukti bahwa kita harus istiqomah, tetap teguh. Perlu perjalanan yang cukup panjang, tantangan dan rintangan harus dihadapi. Itu mungkin yang bertalian dengan istiqomah secara singkat. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang disampaikan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.